Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini aku Siti Saswati, biasa dipanggil Dewi, akan menceritakan tentang hijrah Rasulullah ke Madinah. Jadi, asal mulanya, setelah Rasulullah selesai membaiat pada Aqabah yang kedua, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Salah satu sahabat beliau ada Abu Salamah. Mereka keluar secara berkelompok, tetapi Rasulullah tetap tinggal di Mekah hingga dapat izin dari Allah. Dan yang tinggal di Mekah itu hanya Rasulullah dan juga ditemani oleh Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Abu Bakar termasuk sahabat Rasulullah yang paling sering meminta kepada Rasulullah supaya diizinkan untuk berhijrah. Kemudian mengapa Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk ke Madinah? Jadi beberapa faktor yang memicu hijrah ke Madinah itu ada, yang pertama, adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy yang semakin makin, dan yang kedua ada adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwahnya Rasulullah, yaitu kaum Ansor yang berjanji akan melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi anak dan istri mereka. Yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah itu sebagai pendusta, sebagai nabi yang mengada-ngada gitu-gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, kaum muslimin ini khawatir agama mereka tuh akan terfitnah, akan diolok-olok, dan lain-lainnya. Dan sebelum ke Madinah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah. Kaum Quraisy pun mengetahuinya dan berkumpul di Darul Nadwah atau tempat berkumpul untuk membicarakan solusi permasalahan tersebut. Pada saat lagi berkumpul, ada seekor iblis yang menyamar sebagai seorang Syekh Najdi, yang dimana setan tersebut, iblis tersebut memberi rencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka merencanakan sebuah rencana untuk membunuh Nabi Muhammad dengan mengambil perwakilan yang terkuat dari setiap kabilah atau suku. Jika Nabi terbunuh, maka kaum muslimin tidak bisa melakukan perlawanan ataupun menerima diat denda karena kaum Quraisy patungan. Jadi kaum Quraisy itu patungan untuk membunuh Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah ini mengetahui rencana kaum Quraisy tersebut melewati Jibril yang mendengarnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, malam ini janganlah kamu Muhammad tidur di tempat tidurmu. Dan ketika malam datang, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan di Quran Surat Yasin ayat 1-9 menjelaskan bahwa Rasulullah melemparkan debu sehingga kaum kafir Quraisy tidak bisa melihat Rasulullah dan Rasul bisa keluar tanpa diketahui. Kemudian ketika Rasulullah pergi Rasulullah pergi ke rumahnya Abu Bakar dan menemaninya. Lalu beliau pergi ke Gua Thur bersama Abu Bakar dan Gua Thur ini ada di Yaman. Sementara itu, kaum kafir Quraisy ketika mengetahui bahwa yang sedang tidur itu bukanlah Rasulullah dan itu Ali, mereka menangkap Ali dan juga menyiksanya untuk mendapatkan informasi di mana Rasulullah berada. Tetapi Ali tidak mengatakan sedikit informasi apapun. Dan mereka memikirkan kalau misalnya Rasulullah ini ada di rumahnya Abu Bakar. Kemudian mereka bergegas untuk pergi ke rumahnya Abu Bakar. Ketika kaum kafir Quraisy berada di depan rumahnya Abu Bakar,
mereka menemukan ada salah satu anaknya Abu Bakar, yaitu Asma, yang sedang sendirian. Kemudian kaum kafir Quraisy ini menginterogasikan Asma, tetapi Asma tidak memberikan informasi sedikit pun, sehingga Asma ditampar oleh salah satu orang kafir Quraisy, sehingga anting-antingnya Asma copot. Mungkin segitu saja untuk ceritaku untuk perjalanan Rasulullah pergi ke Madinah. Maaf jika ada beberapa yang kehilangan informasi atau apalagi tuh. Maafkan sekali lagi kalau misalnya ada salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.